Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zulfa Faras Muhammad dengan NIM C24012319093 dari kelompok 7 Biologi Perikanan, asisten Kadiba. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan kembali, lebih tepatnya mereview kembali apa saja yang sudah aku dan kelompok 7 lakukan pada praktikum Biologi Perikanan siang hari tadi. Nah, pada praktikum siang hari tadi itu diawali dengan sesi kuis dan dilanjut dengan sesi materi. Nah, untuk sesi materinya itu pada kali ini eh, aku itu eh, mempelajari tentang analisis makanan ikan. Nah, apa sih makanan ikan itu? Nah, simpelnya makanan ikan itu adalah suatu zat, bahan atau organisme yang dikonsumsi si ikan guna untuk menunjang kehidupan si ikan tersebut, baik itu dalam proses pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan lain sebagainya. Intinya, si makanan ikan ini tuh sangat penting bagi kehidupan si ikan. Nah, di analisis makanan ikan ini terdapat dua istilah. Yang pertama itu adalah feeding habit, dan yang kedua itu adalah feeding periodicity. Nah, untuk feeding habitnya sendiri itu, dari kata itu ada namanya habit, yang artinya itu kebiasaan. Jadi, bisa di apa artikan bahwa feeding habit ini merupakan eh, suatu kebiasaan si ikan dalam em, memperoleh atau mengonsumsi makanan. Tuh. Nah, berbeda nih dengan feeding periodicity, di mana feeding periodicity ini dapat dijadikan sebagai saat-saat si ikan itu untuk mencari makanan, baik itu mencari makanan di pagi hari, siang hari, ataupun malam hari dengan kurun waktu 24 jam gitu. Nah, untuk mengetahui makanan ikan itu tentunya kita juga harus mengetahui nih jenis dari ikan tersebut. Apakah ikan tersebut itu termasuk ke dalam golongan karnivora, omnivora, ataupun herbivora. Nah, ada salah satu ciri yang bisa banget kita tentukan atau kita identifikasi untuk bisa menentukan apakah ikan itu termasuk ke dalam salah satu golongan tersebut. Nah, salah satu cirinya tersebut adalah panjang usus. Nah, jadi di analisis makanan materi analisis makanan ikan ini ada yang namanya panjang usus relatif, di mana rumusnya itu merupakan panjang usus dibagi dengan panjang tubuh. Nah, panjang usus relatif ini mempunyai tiga kategori. Nah, di mana apabila kategori panjang usus relatif itu lebih dari tiga, itu berarti bisa dibilang ikan tersebut termasuk ke dalam golongan herbivora. Nah, lalu apabila panjang usus relatifnya itu berkisar antara 1 sampai 3, itu artinya ikan tersebut termasuk ke dalam golongan ikan omnivora. Dan yang terakhir itu, apabila panjang usus relatifnya itu kurang dari 1, maka bisa dikategorikan ikan tersebut merupakan ikan karnivora. Nah, sekarang aku mau menjelaskan apa saja sih prosedur-prosedur yang terdapat pada praktikum analisis makanan ikan tadi. Nah, semuanya itu diawali dengan eh, persiapan sampel. Sampelnya itu merupakan sampel usus ya teman-teman, sampel usus yang menyatu dengan lambung. Nah, eh, selanjutnya sampel lambungnya itu kita bersihkan dari formalin gitu, karena kan masih eh, diawetkan ya tadi. Habis itu kita bersihkan dari formalin dengan memindahkan sampelnya tersebut ke cawan petri, dan jika sudah kita merasa eh, kering gitu, sudah bersih dari formalin, selanjutnya kita timbang, kita hitung bobot dari sampel tersebut dan kita catat. Selanjutnya kita letakkan lagi di cawan petri dan kita potong, kita pisahkan bagian lambung dengan si bagian ususnya. Selanjutnya kita black atau kita eh, istilahnya itu kita belah bagian tengah si lambung tersebut untuk bisa kita kerik bagian dalamnya, sehingga menghasilkan padatan atau pasta yang itu merupakan isi dari lambung si ikan tersebut. Dan kita timbang kembali nih isi padatan itu, lalu kita catat dan kita timbang juga isi dari lambung yang sudah dikerik tadi. Selanjutnya kita taruh padatannya itu di cawan petri yang baru dan kita tambahkan dengan Aquades secukupnya saja. Lalu kita burai sampai benar-benar padatan si isi dari lambung ikannya itu sudah menyatu dengan si
Aquadesnya. Setelah itu kita pipet dengan menggunakan pipet dan kita, eee, letakkan di, eee, kaca preparat sebanyak satu tetes di 3 bagian. Jadi satu tetes di bagian kiri, satu tetes di bagian tengah, dan satu tetes di bagian kanan. Selanjutnya, eee, kita tutup lagi menggunakan cover glass. Jadi kan ada 3 cover glass ya, bagian kiri, bagian tengah, dan bagian kanan. Nah, habis itu kita langsung aja taruh di bawah, mikroskop. Nah, ada satu teknik nih yang perlu kita perhatikan dan kita pakai saat, mmm, analisis makanan ikan tersebut, yaitu kita memakai, teknik lapang pandang, di mana di setiap bagian, satu bagian cover glass tersebut kita harus mencari 5 lapang pandang, jadi ada 5 titik gitu. Nah, di 5 lapang pandang tersebut itu kita akan menemukan, eee, apa saja sih yang dimakan oleh si ikan. Nah, cara untuk mengetahuinya itu nanti, kita amati di bawah mikroskop. Setelah itu, setelah kita udah menemukan kira-kira, apa, bentuk organisme yang dimakan oleh si ikan, selanjutnya kita identifikasi menggunakan buku IDEN. Nah, eee, seperti itu caranya dan kita, ulangi lagi, cara tersebut sampai, eee, ulangan ketiga dan lapang pandang yang kelima gitu. Nah, mungkin itu saja sih praktikum, analisis makanan siang hari tadi. Praktikumnya cukup seru dan, lumayan melelahkan karena kita harus pakai mikroskop sekaligus kita juga, harus mengidentifikasinya juga dengan total biota organisme yang dimakan itu cukup banyak ya. Tapi itu menjadi pengalaman juga dan, menjadi, wawasan yang baru juga untuk kita bagaimana cara kita mengidentifikasi dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.